Halo, selamat pagi teman-teman. Age. Halo, Pagi, boleh Pak. boleh nyalakan kameranya teman-teman? Iya, masih di kasur. Oke, yang lainnya? Halo, Tia. Oke, teman-teman. Diinformasiin ya ke teman-teman lainnya bahwa hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan proses bagaimana caranya memenangkan untuk psikotes dan wawancara. Untuk hari ini kita akan menjelaskan dulu untuk perihal psikotesnya dulu. Nanti minggu depan baru adalah untuk yang bagian proses wawancaranya. Oke, jadi berharap sekali teman-teman juga bisa mengajak teman-temannya supaya hari ini bisa bergabung bersama dan bisa mempersiapkan untuk nanti ke depannya kan di dunia industri dan dunia kerja gitu ya teman-teman ya. Karena ini sangat akan kalian hadapi nantinya di proses dunia kerja itu. Oke. Langsung aja Pak Heru. Oke, siap. Mungkin dari Pak Heru dulu, mungkin dibuka Pak Heru. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Ya, teman-teman untuk yang di rumah, ya, karena ini online kan, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Ya, untuk yang di rumah kalau bisa mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya. Tapi kalau yang memang sedang ada kegiatan yang memang tidak ditampilkan oleh kamera, nggak apa-apa. Yang tampil mohon jangan tiduran ya, karena tiduran itu mengurangi konsentrasi. Ya, dan setannya pasti banyak bikin ngantuk. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti pembelajaran Zoom di pagi hari ini. Sekali lagi, semuanya dikembalikan ke kalian karena ini manfaatnya untuk kalian. Ya, seperti pada penjelasan minggu kemarin bahwasannya kita akan membahas untuk masalah kerja. Oke. Sudah disampaikan kemarin rentetan acaranya ya. Kalau kerja itu nanti akan ada psikotes, ada wawancara, dan ada beberapa tes yang lainnya. Di minggu ini atau di hari ini kita khusus akan membahas tentang psikotes. Apa itu psikotes? Bagaimana itu psikotes? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana kiat-kiat atau cara-cara mengisinya? Ya, nanti kita akan kupas bersama. Kita akan bahas bersama. Dan alhamdulillahnya di bimbingan konseling SMK Negeri 1 Sindang itu ada Pak Rifki. Beliau adalah sarjana psikologi yang jelas-jelas dia punya lisensi untuk tes dan sudah biasa untuk memberikan tes psikologi. Jadi nanti penjelasannya akan lebih detail. Ya. Oke. Boleh ditampilkan Pak Rifki? Kayaknya harus tak matiin. Sebentar, sedang share screen. Oke, sudah muncul. Baik teman-teman, pada pagi hari ini materi yang akan dibawakan adalah memenangkan psikotes dan wawancara kerja. Ada dua materi, tapi nanti kita akan sampaikan satu materi secara mendalam. Untuk materi yang wawancara kerja, itu di-skip untuk minggu depan. Jadi hari ini hadir, minggu depan juga harus hadir untuk rentetan kegiatan yang akan sangat berdampak buat kalian yang ingin kerja nanti. Oke. Boleh dilanjut Pak Rifki? Ya, slide kedua. Belum? Oke, sudah. Ya. Baik teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bagan. Ya, ini rentetan untuk ketika kalian melamar kerja. Jadi di sebelah kiri warna biru, nah, kita ada tahapan pertama itu dalam kerja itu pertama adalah seleksi kerja. Jadi teman-teman memahami
memahami apa sih seleksi kerja itu. Kita masuk ke atas definisinya. Ya, seleksi kerja adalah proses di mana kita ya menyeleksi calon pegawai atau calon karyawan yang akan kita terima di sebuah perusahaan. Jadi ini pengertian dari HRD-nya ya. Nah, jadi kita itu menyeleksi teman-teman yang ingin melamar pekerjaan. Itu di sini definisinya. Kemudian setelah definisi itu berarti kan larinya ke tahapan nih. Ya, ketika merekrut karyawan atau calon pekerja, HRD itu tidak sembarangan asal, wah saya suka kamu nih, rekrut. Wah kamu saudaranya ini nih, rekrut. Wah kamu kayaknya penampilannya menarik, rekrut. Tidak teman-teman, proses penerimaan kerja kalau di perusahaan itu tidak semudah itu. Bukan kayak kita di saudara sendiri ya, misalkan kayak jaga toko atau misalkan karyawan yang di rumah makan atau apa yang punya saudara sendiri lah. Oke, mungkin proses kayak gini bisa di skip gitu. Tapi untuk kalian yang ingin kerja di luar, dalam artian di luar itu tidak ada saudara, benar-benar murni, nah nanti kalian akan melewati tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, kalau di BKK atau mungkin kalian sendiri nanti daftar, yaitu ada seleksi administratif. Pak, gimana sih seleksi administratif itu? Nah, kalau kalian pernah perhatikan ada leaflet-leaflet atau slogan-slogan atau boleh dibilang pengumuman lowongan kerja di koran. Ya, semisal dicari ya, atau menerima lowongan. 1. Laki-laki atau perempuan, usia minimal 18 tahun. Pendidikan minimal SMA atau SMK. Nilai matematika 6. Terus punya kakak. Ya, kartu keluarga nih. Terus juga ada KTP, akte lahir, dan raport. Atau punya dituntut untuk ada sertifikat pelatihan minimal 1. Nah, itu teman-teman namanya seleksi awal atau seleksi administratif. Teman-teman bisa membuktikan kalau teman-teman layak di administratif itu dengan data yang ada. Contohnya kayak, Pak, saya warga negara Indonesia yang sudah usia 18 tahun. Oke, buktinya apa? KTP. Pak, saya pernah ikut pelatihan tentang bengkel atau menjahit atau kelistrikan atau komputer dan jaringan. Buktinya apa? Ada sertifikatnya. Pak, nilai raport saya bagus, selalu naik tiap semester. Buktinya apa? Ada nilai raport. Dan yang lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman bisa membuktikan hal tersebut, berarti tahap awal teman-teman bisa dikatakan lolos di tahap administrasi. Terus masuk ke step berikutnya. Apa sih step berikutnya? Kalau di perusahaan besar, ya teman-teman, atau menengah ke atas, biasanya akan diadakan psikotes. Gambaran sebentar sebelum nanti Pak Rifki menjelaskan. Jadi gunanya di sini untuk mengetahui ketepatan kepribadian seseorang dengan kriteria pekerjaan yang nantinya ada. Contoh, kalian melamar di bagian sales marketing atau di bagian marketing yang membutuhkan skill komunikasi yang baik, bagus, aktif. Tapi teman-teman ini misalkan atau pelamar ini dia orangnya cenderung pasif nih. Tapi penampilannya memang menarik. Nah, gunanya tes ini untuk membuktikan apakah dia itu direkomendasikan untuk masuk menduduki
jabatan atau pekerjaan tersebut. Nanti akan tahu dari hasil psikotes. Nah, seperti itu gambarannya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya pemaparannya, siapa ya Pak Rifki ya? Oke, nanti akan dijelaskan oleh Pak Rifki. Maka di slide selanjutnya. Belum? Ya, wait. Oke, sudah. Silakan Pak Rifki. Oke, ya terima kasih ya untuk Pak Heru sudah mau membuka pertemuan hari ini yang memang ini materi yang sangat penting yang harus kalian note ya, yang harus kalian catat bahwa nanti teman-teman selepas dari SMK Negeri 1 Sindang atau sudah menjadi alumni ketika mau bekerja, ini adalah proses-prosesnya. Itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru, yang tadi yang awal adalah administrasi, nah yang kedua itu adalah proses psikotes. Kenapa sih perlu adanya psikotes? Tadi juga sudah disinggung gitu ya, bahwa psikotes itu adalah salah satunya untuk menentukan sebenarnya adalah potensi secara keseluruhannya, umumnya potensi. Di sini teman-teman juga bisa lihat nih, ada 4 komponen yang ada di dalam psikotes yang akan diuji nantinya atau yang akan diteskan oleh perusahaan atau oleh instansi atau oleh tempat kalian nanti bekerja. Ada 4 bagian. Ada yang pertama intelijensi, yang kedua adalah sikap kerja, yang ketiga adalah kepribadian, yang keempat, yang terakhir itu adalah kemampuan khusus. Nah, teman-teman biasanya pada umumnya perusahaan itu lebih banyak akan menggunakannya itu adalah intelijensi dan sikap kerja. Walaupun nanti kepribadian dan kemampuan khusus itu adalah tidak semuanya menggunakan. Karena memang tidak semua perusahaan juga membutuhkan informasi kepribadian. Tapi rata-rata itu juga pasti ada tes kepribadian. Dalam setiap tes intelijensi juga sudah mewakili sebenarnya gitu ya. Oke, kita kupas tuntas nih ya. Intelijensi itu apa, teman-teman? Nah, kalau kalian mengetahuinya, sebelumnya apakah pernah mendengar kata intelijensi nggak, teman-teman? Boleh ada yang berpendapat atau yang ada yang mau menyampaikan intelijensi itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Kemampuan dalam diri ya, ya Kak. Kemampuan dalam Diri manusia tersebut. kemampuan dalam diri ya? Iya. Iya, benar. Nah, kemampuan dalam dirinya itu sebenarnya kalau secara umum itu memang benar ya. Intelijensi itu termaksudnya adalah kemampuan dalam diri kita. Nah, tapi secara detailnya bahwa intelijensi itu merupakan kecerdasan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu. Kenapa? Kalau kemampuan itu bisa diasah, teman-teman. Tapi kalau kecerdasan itu sudah bawaan. Walaupun memang dalam prosesnya kecerdasan pun yang nantinya akan dalam bentuk IQ gitu ya, intelligence quotient gitu ya. Jadi nanti itu akan dalam bentuk nilai, teman-teman. Nanti teman-teman mungkin kalau yang sudah tahu ya, ada yang sudah melaksanakan tes intelijensi, nanti itu keluarnya berupa angka, teman-teman. Gitu ya. Ada yang nanti kategorinya sedang, ada yang kategorinya rendah, ada yang kategorinya tinggi. Nah, kenapa perusahaan itu membutuhkan teman-teman untuk tes intelijensi ini untuk mengetahui seberapa cerdasnya karyawan ataupun calon yang akan diseleksi nantinya untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Kenapa demikian? Karena perusahaan pun ingin mendapatkan karyawan-karyawan yang berkualitas. Tidak hanya dalam bentuk jumlah yang banyak, tapi juga kualitas yang sangat mumpuni. Itu ya teman-teman ya. Karena itu juga akan membantu perusahaan lebih bagus lagi, teman-teman. Gitu ya. Bayangkan aja, kalaupun karyawan yang diterima dengan kecerdasan misalkan katakanlah sedang nih, sedangkan itu adalah perusahaan yang besar, berarti nantinya perusahaan itu memiliki effort atau usaha yang kuat untuk bagaimana melatih nantinya gitu ya. Nah, itu juga yang akan membantu perusahaan ketika mendapatkan karyawan ataupun calon pekerja yang berkualitas dari intelijensinya. Supaya perusahaan pun tidak hanya memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas para karyawannya, tapi juga perusahaan memiliki featuristik atau memiliki
ke depannya ide-ide gimana, ide-ide yang sangat luar biasa yang datangnya itu dari karyawannya gitu teman-teman ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk tes intelijensi itu apa aja sih Pak gitu ya? Apa aja sih Pak Heru, apa aja sih Pak Rifki gitu ya? Banyak teman-teman. Tes intelijensi itu banyak sekali. Ada yang berupa numerik, ada yang berupa verbal, ada yang berupa analogik, ada yang berupa hitungan. Hitungan yang sama dengan numerik ya, tapi ada juga yang berupa hitungannya itu ada hitungan dasar, hitungan sederhana, ada yang hitungan juga udah bentukannya sudah mulai sulit nih teman-teman. Bergantung bagaimana tipe perusahaan yang akan menggunakannya. Apakah intelijensi secara umum atau intelijensi yang memang sudah terkhususkan. Misalkan ada intelijensi yang menggunakan tes IST gitu ya teman-teman. Ya, nanti kalau teman-teman ingin tahu, silahkan main ke BK atau silahkan nanti berkomunikasi sama guru-guru BK pasti tahu IST itu apa, nanti ada tes CEVIT juga apa. Jadi itu merupakan salah satu atau salah duanya tes yang akan digunakan untuk intelijensi di sebuah perusahaan, teman-teman. Gitu ya. Soalnya banyak teman-teman, tapi itu tidak menyulitkan. Kalau kalian sudah belajar Erik dan lain sebagainya, kalian itu akan mudah mengerjakannya. Karena apa teman-teman? Beda dengan mata pelajaran ya, intelijensi ini gitu ya. Kalau mata pelajaran kita harus hafal dari biologi, dari matematika dan lain sebagainya. Tapi kalau intelijensi itu adalah kemampuan kalian yang sebenarnya teman-teman. Semisal nanti Pak Rifki atau Pak Heru, kenapa sih nilai IQ saya misalkan nih kalian sudah menggunakan tes psikotes nih. Kenapa kok IQ saya segini? Apakah nanti di perusahaan bisa masuk? Oke, teman-teman. Nilai IQ juga itu bisa diperbaharui teman-teman dalam jangka waktu 6 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun teman-teman. Itu juga didasarkan bagaimana kebutuhan kita sebenarnya. Ingin mengetahuikah sejauh mana kecerdasan kita, sejauh mana kemampuan dasar kita ya teman-teman ya. Karena nantinya perusahaan akan bisa menempatkan teman-teman. Semisalkan IQ atau skor dengan nilai sedang nih teman-teman. Teman-teman akan ditempatkan di bagian ini misalkan. Nanti yang IQ yang tinggi di bagian yang lebih tinggi misalkan ya. Bergantung kepada apa yang kalian lamar nanti. Misalkan di bagian administrasi hanya butuh skor yang sedang. Oke, berarti dengan skor sedang aja kalian sudah accepted, sudah masuk di pekerjaan itu atau lowongan tersebut gitu ya. Berarti kalian diterima. Tapi kalau semisalkan di bagian administrasi kalian mendapatkan skornya yang rendah gimana? Nah, itu bisa saja tidak diterima atau bisa saja bisa menjadi daftar tunggu teman-teman. Nah, biasanya selain intelijensi juga di-compare teman-teman dari sikap kerja. Nah, ini juga yang harus kalian catat bahwa tidak hanya intelijensi saja yang menjadi rekomendasi atau syarat dari perusahaan, tapi juga sikap kerja. Kenapa demikian? Karena sikap kerja itu juga sangat dijunjung oleh sebuah perusahaan. Karena kan kalian bekerja, tapi kalau kalian di perusahaan tidak memiliki sikap kerja, sikap etos, ya itu tidak akan menjadi perusahaan lebih baik lagi. Perusahaan juga malah nanti kewalahan kalau semua karyawannya tidak memiliki sikap kerja yang bagus gitu ya. Nah, di sini sikap kerja ada 4 yang akan diketahui dalam sebuah tes. Biasanya ada tesnya itu juga teman-teman. Itu juga hitungan yang itu juga bisa mengetahui seberapa sih kecepatan kita dalam bekerja, seberapa sih ketelitian kita dalam bekerja, seberapa sih ketahanan kerja kita, seberapa sih keajegan kita gitu ya. Nah, kenapa harus diukur nih Pak Rifki gitu ya? Kenapa dari hitungan bisa diukur kecepatan kerjanya? Karena kita bisa melihat seberapa cepatnya seseorang mengerjakan hitungan itu. Kita bisa lihat juga seberapa cepat dia ketika melakukan pekerjaannya. Nah, nanti dilihat lagi, oke, cepat, teliti nggak nih orangnya? Kalau cepat nggak teliti, sama aja bohong ya, gitu ya. Semua pekerjaan dilakukan hanya secara impulsif atau secara ibaratnya sembrono, yang penting mah selesai. Tapi kalau kita lihat, oh oke ini udah teliti nih, ketahanannya sampai mana gitu. Apakah mudah bosan nantinya? Apakah mudah terpengaruhi nantinya? Apakah mudah lelah nantinya? Nah, itu juga harus diperhatikan. Cepat, teliti,
tapi nanti di tengah-tengahnya malah turun, nah itu juga sama aja. Nanti perusahaan juga memiliki catatan, oh ternyata misalkan contoh nih, Triswandi ternyata orangnya cepat dalam bekerja, tapi ketika nanti menghadapi sebuah permasalahan, ketahanannya itu malah berturun. Gitu. Nah, kalau secara ajak menetap enggak ini anak tuh menetap enggak gitu ya, ajak enggak gitu. Berubah dari Tia orangnya berprestasi ini dalam bekerjanya, bulan kedua malah turun, bulan ketiganya naik. Jadi up and down-nya kelihatan gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman di sikap kerja ini tadi kembali lagi hitungan dasarnya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin benar-benar tahu, Pak, saya pengen tesnya seperti apa, pengen tahu, nanti dari kami, dari BK pun akan memfasilitasi, gitu ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan salah satu biro di Kota Cirebon, nantinya kita sama-sama belajar, sama-sama mempersiapkan atau sama-sama mencoba simulasi psikotes itu seperti apa, teman-teman ya. Kalau kita nggak punya nih, kalau kita nggak punya yang namanya alat tesnya, kalau untuk melihat hasil tesnya kita ada. Kalau untuk melihat lembaran tesnya kita punya, tapi tidak bisa diteskan karena sudah ada isinya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin mengetahuinya silahkan main ke BK, tidak apa-apa teman-teman. Jadi biar kalian tahu, biar kalian persiapannya tahu gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau udah yang namanya menghadapi tes psikotes, itu biasanya yang akan kalian hadapi pertama kali itu adalah panik teman-teman. Kenapa panik? Kalian pasti kalau belum mengetahui atau belum familiar, kalian pasti akan bingung. Pertama, administrasinya juga bingung. Kedua, cara pengerjaannya bingung. Ketiga, kalian juga harus ada mengikuti aturan-aturannya. Yang keempat, kalian pasti mentalnya akan turun karena apa? Biasanya kalau tes seleksi kerja itu kalian nggak sendiri, tapi serentak atau kolektif teman-teman. Biasanya itu berhubungan dengan paniknya nanti. Wah teman-teman kalian udah sampai misalkan udah sampai jauh nih, kalian masih segini, nah kalian juga pasti akan panik dan itu akan mempengaruhi bagaimana hasilnya nanti dari psikotes itu teman-teman. Nah jadi di sini sangat-sangat penting banget teman-teman untuk bisa melatih juga nih mental kalian, mental kekuatan kalian, power kalian gitu ya. Kalau kalian merasa kalian tidak siap dan tidak mampu ya kalian juga harus bisa mengerjakan sebaik mungkin. Ibaratnya mah gini teman-teman, mungkin kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda gitu ya teman-teman. Ya sama, di psikotes pun seperti itu teman-teman. Ada orang yang berhasil pada saat sekali psikotes, ada orang yang 2 kali psikotes juga baru berhasil, baru mendapatkan nilai yang tinggi, atau sikap kerja yang bagus gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga kita perlu yang namanya proses belajar teman-teman. Makanya, kenapa bimbingan konseling SMK Negeri 1 Sindang ini memberikan pemahaman bagi kalian tentang psikotes ini. Supaya apa? Yang tadi hal-hal yang kita takutkan itu tidak terjadi di diri kalian sendiri. Terutama yang paniknya itu, teman-teman ya. Karena apa? Psikotes itu nggak bisa cheating, nggak bisa nyontek, teman-teman. Nggak bisa lihat kanan kiri, teman-teman. Karena apa? Karena nanti ketika psikotes kalian jadi orang yang individualistis. Kalian akan menjadi seorang yang ingin menang, ingin menunjukkan kemampuan kalian dibandingkan teman-teman kalian. Karena apa? Ingat, ini adalah proses seleksi. Yang seleksi adalah kandidat-kandidat yang baik. Walaupun nanti kalian dalam satu kelompok itu satu sekolah, misalkan Tia, Triswandi, misalkan, atau teman-teman lainnya seperti Tantri, terus Sebastian, misalkan, seleksi, misalkan, dari satu sekolah, belum tentu dari satu sekolah itu bisa masuk semua 100%. Karena apa? Didasarkan pada hasil yang sudah dari tentukan, misalkan, oh ternyata dari 10 hanya 5 yang masuk lolos seleksinya. Nanti baru masuk ke proses selanjutnya, yaitu wawancara. Gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, ini juga pasti juga digunakan, tapi tidak semua perusahaan menggunakan ini. Ini adalah tes kepribadian. Oke. Ya, nampaknya ada sedikit loss signal ya.
Sampai di mana tadi? Oh, kepribadian. Oke teman-teman, ya ada tes yang namanya tes kepribadian. Sedikit disinggung. Nah, benar kok, tes ini untuk kepribadian ini biasanya tadi ya mencocokkan apa sih kepribadian teman-teman itu, lebih cenderungnya kemana sih? Kalau salah satu tes kita ambil DISC yang saya sedikit paham ya, nanti mohon dikoreksi Pak Rifki jika salah. DISC itu artinya atau singkatannya D itu dominan, ya, I itu influence, atau dia bisa dibilang cakap berbicara sebagai influencer lah. Jadi membuat orang ingin meniru apa yang dia lakukan. Ya, DIS, S-nya itu sosial ya. Nah, artinya dia orang yang sosial bukan sih? S-nya itu nanti ya, nanti. Agak-agak lupa sih. Soalnya ya pokoknya jadi secara gambarannya di essay ini nanti akan membagi teman-teman ini ke dalam tipe mana. Misalkan tipe dominan. Ketika tipe dominan, teman-teman akan diarahkan untuk bagian kerja ini sesuatu yang memang teman-teman nanti akan lebih berperan aktif. Sampel contohnya, ketika teman-teman itu orang yang cenderung dominan, biasanya akan ditempatkan di posisi yang lebih up, lebih tinggi. Kenapa? Karena teman-teman pasti tidak akan bisa diam ketika melihat sesuatu yang salah atau tidak cocok. Makanya biasanya orang-orang yang bertipikal dominan ini dia sedikit lebih di atas untuk membangun teman-teman yang di bawahnya agar mengikuti. Biasanya kalau dominan ini nanti sedikit istilahnya bukan bersinggungan tapi sedikit dekat dengan influence. Ya, jadi dominan dan influence itu dekat. Biasanya orang yang dominan itu dia cenderung akan mempengaruhi orang lain atau akan diikuti oleh orang lain. Seperti itu contoh untuk bagian kepribadian. Oke, kemudian ada tes apa lagi tadi yang belum disampaikan? Status itu setelahnya oke, nanti itu akan dijelaskan. Right. Ini connecting. Ya. Soalnya gini ya teman-teman, jujur, kalau saya untuk masalah tes psikologi saya tidak begitu memahami, karena memang untuk di bimbingan konseling itu memang tidak membahas sesuatu yang sangat detail mengenai teknik tes. Khawatirnya kalau saya menyampaikan yang bukan kalian saya, nanti teman-teman pemahamannya salah. Ya, itu agak sedikit, bukan sedikit sih, itu fatal gitu. Nanti teman-teman malah jadi bingung, kayaknya yang disampaikan oleh Pak Heru sama yang saya lihat di YouTube atau dari Pak Rifki beda nih. Ya memang beda pasti, karena pemahaman saya tidak sampai di situ. Ya, pakai punya ini aja, ini aja, itu aja. Nah ini dilanjutkan Pak Rifki ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena di sini jaringannya agak sedikit susah untuk masuk. Saya izin masuk menggunakan Zoom-nya Pak Heru ya. Oke, teman-teman tadi sudah dijelaskan juga mengenai tes kepribadian, sudah dijelaskan oleh Pak Heru tentang DISC ya teman-teman ya. Sebenarnya proses psikotes itu untuk kepribadian tuh banyak ya teman-teman ya. Ada yang berupa verbal, ada yang berupa nanti proyektif atau gambar. Nah, nanti juga teman-teman di sini tidak hanya diminta untuk mengerjakan soal, tapi juga teman-teman diminta untuk bisa menggambar, atau nanti teman-teman juga untuk bisa memberikan sebuah coretan teman-teman. Nah, nanti dari situ pun mungkin nanti dari HRD yang basicnya adalah psikologi gitu ya, S1-nya atau nanti psikolog. Nah, nanti juga di situ bisa mengetahui teman-teman kepribadian teman-teman tuh apa gitu ya. Teman-teman itu basic kepribadiannya tuh apa. Jelas teman-teman bahwa kenapa kepribadian itu sangat menjadi point of karakter dari kalian, karena nantinya ketika bekerja pun kalian pasti akan membawa
tipe kepribadian kalian gitu teman-teman. Tadi kalau kita singgung bagaimana seseorang yang tipikalnya adalah dominan. Orang yang dominan, ketika nanti di tempat kerja, pasti orang itu tidak mau apa teman-teman. Satu, tidak mau terkalahkan. Kedua, ingin selalu menjadi yang pertama atau yang menjadi seorang yang dominan. Dan biasanya itu adalah orang yang menjadi future-nya atau kedepannya itu menjadi seorang pemimpin itu sangat cocok teman-teman. Dominan gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa mengetahui nanti dari seorang influencer itu apa gitu ya. Nah, kalau seorang influencer itu orang yang mudah mempengaruhi teman-teman. Orang yang mudah nantinya bagaimana lingkungannya sendiri itu mampu diprovokasi atau mampu diajak, mampu dibujuk. Nah, itu biasanya orang-orang yang lebih ke arah-arah seni teman-teman, arah-arah ke misalkan kalau sekarangnya selebgram, artis ya, YouTuber. Nah, itu menggunakan tipe influence, dan tipe influence itu biasanya semua tuh punya teman-teman, tapi tidak semuanya bisa, karena influence itu bisa dipelajari teman-teman, tapi base-nya itu apa, dasarnya itu apa. Kalau kalian menjadi seorang influence tapi orangnya dominan, biasanya kalian akan terlihat nanti orangnya kontennya itu-itu aja gitu ya. Ketika ada saran dari penggemarnya tidak direspon. Nah, itu juga bisa menjadi dasarnya tuh apa? Dominannya di situ. Nah, kalau influence-nya tadi, bagaimana cara mempengaruhinya? Nah, yang tadi yang ada steadiness-nya. Nah, kalau steadiness itu orangnya konsisten, tenang, sabar. Nah, kalau orang yang ini biasanya di perusahaan itu akan ditempatkan di tempat-tempat yang dipenuh dengan hard complaint misalkan, atau hard situation itu ya worknya gitu kan, misalkan kayak customer service gitu ya, misalkan kayak front office. Nah, itu kan biasanya menghadapi klien-klien ya, yang disebut juga mungkin ada tindakan social service-nya, di mana ketika nanti ada situasi yang membuat tegang nih, nah dia tuh akan sabar mengeluarkan kepribadiannya dia dengan melakukan pembujukan. Ada influence-nya juga ya teman-teman ya, bagaimana membujuk kliennya atau bagaimana membujuk customer-nya gitu ya, supaya apa, situasi itu tidak menegang lagi. Misalkan ada komplain nih, gimana sih Mbak, saya tuh udah melakukan ini kok gimana nih belum diregistrasi aja. Nah, itu biasanya kan orang yang sabar, orang yang tenang pasti akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Tapi kalau orang dominan sih menghadapi gimana teman-teman? Pasti akan sama-sama keras, akan sama-sama ingin, oke, saya nggak mau dikomplain nih sama pelanggan saya gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah compliance. Itu biasanya orang yang lebih mengutamakan apa ya, mungkin bisa dibilang orangnya compliance apa ya Pak Heru ya? Compliance tuh mungkin tekun, terus rajin lah orangnya tuh, rajin, terus struktural banget orangnya tuh kalau compliance tuh gitu. Jadi teman-teman yang orangnya suka prosedural, suka yang terstruktur gitu ya, nanti juga kalian bisa mempelajari sekarang, mulai dari sekarang ya teman-teman ya. Kalian sudah mulai meresapi sebenarnya kalian itu tipikal apa nih. Tanpa harus dites juga, sebenarnya kalian juga harus bisa menentukan kalian tuh tipikal mana. Jadi ketika nanti sudah menghadapi tes, nah kalian sudah bisa mencocokkan, oh ternyata benar, saya itu tipikal orangnya adalah misalkan steadiness atau compliance gitu ya, atau orangnya tekun, orangnya struktural dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, itu yang nantinya akan menjadi rekomendasi juga dari sebuah perusahaan untuk menempatkan kalian di sebuah situasi atau tempat yang cocok dengan kepribadian kalian, dengan tambahan rekomendasi dari intelijensi dan dari sikap kerja yang sudah dihasilkan teman-teman ya. Nah, itu teman-teman yang mungkin 3 komponen utama sebenarnya yang biasanya diteskan teman-teman dari perusahaan ataupun instansi yang nanti kalian akan lamar untuk bekerja gitu ya. Nah, biasanya juga kalau ini yang terakhir, ini maaf ya teman-teman ya, kita nggak bisa menampilkan slide-nya karena koneksinya. Di sini yang terakhir itu ada yang keempat, itu adalah kemampuan khusus. Nah, kalau kemampuan khusus itu biasanya dilakukannya itu tidak di awal rekrutmen teman-teman, atau bisa juga di awal rekrutmen tapi tidak semua juga dilakukan teman-teman ya. Misalkan kayak kemampuan khusus ada sikap manajerial, ada sikap administrasi. Nah, itu biasanya dilakukan kalau di perusahaan itu ada yang namanya rotasi jabatan, ada yang namanya kenaikan pangkat, atau ada yang namanya promosi. Nah, itu yang akan dilakukan teman-teman ya. Misalkan nih kalian
melamar di sebuah toko, misalkan katakanlah Alfamart gitu ya. Kalian dari yang tadinya menjadi seorang kasir, kalian akan menaik misalkan menjadi supervisor nih, supervisor kasir wilayah 3, misalkan wilayah 3 Cirebon, Indramayu, Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Nah, kalian pasti akan yang namanya dihadapkan dengan tes kemampuan khusus, teman-teman. Nah, tes kemampuan khususnya ini juga bergantung kepada apa yang dibutuhkan. Tadi ada yang manajerial, ada yang administrasi, ada yang kemampuan skill komunikasinya seperti apa. Nah, itu juga misalkan ada kemampuan kepemimpinannya seperti apa. Nah, itu juga yang akan diteskan, teman-teman. Nah, tapi kalau yang untuk kemampuan khusus ini, kalian nanti dulu deh belajarnya. Tapi yang akan kita matangkan itu di intelijensi, sikap kerja, dan kepribadiannya gitu ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang nantinya penasaran, teman-teman yang nantinya bagaimana sih Pak prosesnya, baru dijelasin doang, kayaknya udah mumet gitu ya Pak ya. Memang pada dasarnya psikotes itu kalau kaliannya belum mengenal sama sekali, belum beradaptasi dengan alat tesnya seperti apa, dijamin pasti kalian akan kelimpungan, teman-teman. Kelimpungannya bukan berarti nggak bisa ngerjain, tapi kalian pasti tadi yang sudah dibilang paniknya itu. Pengerjaannya seperti apa sih gitu ya. Ujian biasa aja kita kalau tidak bisa mengerjakan ya udah stagnan ya. Diem aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nunggu jawaban dari teman misalkan. Tapi kalau psikotes, satu teman-teman, psikotes itu punya waktu. Waktunya itu kadang-kadang cepat gitu ya. Per masing-masing tes itu memiliki waktu atau batasan. Ada yang memiliki waktu, misalkan speed testnya itu 1 jam. Dari soalnya misalkan ada 100 ya, kalian harus bisa mengerjakan 100 soal itu dalam 1 jam gitu ya. Ada soal hitungan misalkan 1 baris dari atas sampai bawah itu diminta hanya mengerjakan selama 3 menit. Nah, 3 menit itu kalian harus sudah selesai. 3 menit itu bayangkan teman-teman, walaupun kita hitungannya lama ya, 3 menit kalau untuk dites itu cepat teman-teman. Kayaknya tuh kayak nggak kerasa aja waktu itu kalau udah di tempat pelaksanaan tes itu kayak nggak kerasa, teman-teman ya. Nanti juga ada yang tes tanpa adanya waktu atau power test. Itu juga bisa dengan menggunakan kekuatan. Seperti misalkan kayak nanti misalkan kayak ada tes gambar seperti grafis, warte gitu ya teman-teman ya. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan itu ketika nanti kita memang benar-benar mau simulasi nih teman-teman ya. Nanti di minggu depan dari Bu Iwik ataupun dari Pak Heru akan mensosialisasikannya, apakah nanti ada psikotes atau tidak gitu ya teman-teman. Itu juga bergantung dari kalian sendiri gitu ya. Kalau kalian memang membutuhkan, kami menyediakan gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya ingin sekadar memberikan informasi aja, ya dengan cara seperti ini kami bisa mengarahkan ya gitu ya teman-teman ya. Oke, dari beberapa jenis tes tadi dan penjelasan dari Pak Heru dan saya, apakah ada yang ditanyakan dulu nih dari teman-teman? Mangga silahkan. 10.30. 10.15. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo. Atau kayaknya lebih enak bertanya langsung Pak di BK. Oh, oke, mangga ditunggu kalau misalkan mau ya. Ini ada Pak Heru juga. Kelihatan kok berdua duduk. Oke, teman-teman, ini karena HP-nya satu connecting-nya susah. Oke. Ada yang ditanyain, teman-teman? Oke. Nggak bisa dilihat. Oke, nih teman-teman ya, kita latihan simulasi nih bersama ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu bentuk psikotes dalam bentuk verbal atau analogiknya nih. Misalkan ya, kita sebut langit biru sama dengan rumput titik-titik. Misalkan pilihannya tebal, hijau, semak. Nah, bagi teman-teman ingat ya, psikotes itu tidak perlu diingat, tidak perlu belajar, tapi kita juga harus secara analogisnya kita melihat soalnya. Ya teman-teman, kita ulangi lagi ya. Langit strip biru sama dengan rumput strip titik-titik tebal. Hijau atau semak. Oke. Tadi siapa yang bilang hijau? Hijau. Hijau. Alasannya kenapa? Ya karena rumput warnanya hijau, kan langit warnanya biru, rumput warnanya hijau. Karena persamaan, Pak.
Di situ kan soalnya kan mencontohkan Nah, oke. Berarti langitnya benar ya penjelasan dari persamaan warna katanya, Pak. betul. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus melihat polanya teman-teman ya. Polanya itu adalah langit, oke, warnanya biru. Berarti rumput kalau udah mulai kebayang ternyata rumput berarti warnanya hijau gitu ya teman-teman. Strip itu bisa diartikan apa ya? Persamaan ya. Persamaan atau maksud atau tujuan. Jadi kitanya kan langit biru. Oh, berarti langit itu warnanya biru. Nah. Jadi maksud strip ini bisa diartikan artinya berwarna. Maka ketika ditanya rumput, jawabannya jelas, pilihan adalah warna hijau. Tapi kalau langit strip luas, nah otomatis jawabannya rumput itu bukan hijau. Ya, tapi bisa dikatakan rumputnya luas atau rumputnya besar. Itu kata sifat. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, misalkan baju strip kancing sama dengan mobil strip titik-titik, kendaraan, sopir atau setir. Ayo teman-teman, asik nih. Ulang Pak, nggak kedengeran. Ini ibaratnya kita lagi main kuis aja ya di televisi ya. Baju strip kancing sama dengan mobil strip titik-titik, kendaraan, sopir atau setir teman-teman. Setir, Pak. Oke. Apa yang bisa dijelaskan? Oke. Kenapa sopir? Tadi ada yang bilang sopir. Tadi dia bilang Bulat. Karena sama-sama bulat, Pak. Setir atau sopir? setir atau sopir? Ayo nggak apa-apa, berpendapat. Setir atau sopir? Setir, Pak. Pak. Setir. Oke. Kalau tadi setir ya. Kalau analogi dari tadi setir sama-sama bulat Pak dengan kancing. Kalau misalkan kita rubah baju strip kancing, motor strip titik-titik, kendaraan, sopir, setir atau stang misalkan. Stang. Jadi Kendaraan, teman-teman Pak. harus melihat dari Stang, teman Pak. juga harus lihat. Stang. Kan baju kan pakaian, Pak. Iya. Berarti Jadi- apa fungsi dari kancing itu? Menutup pakaian. Nah, berarti fungsi dari setir itu apa? Mengendarai. Gitu ya. Namanya gini deh. Hmm. Nah, ini saya jelaskan ya. Oke, Ini mantap. pemahaman. Oke. Tadi ada baju strip mobil strip atau titik-titik ya, ada kendaraan, ada sopir, ada setir. Tadi ya, kita pertama langit berwarna biru. Analoginya kalau baju adalah baju strip kancing. Nah, kancing ini adalah bagian dari baju. Benar nggak? Iya. Kancing itu bagian dari baju. Maka yang masuk logikanya adalah mobil sama dengan setir. Kenapa? Karena setir adalah bagian dari mobil. Ya. Kalau supir itu dia di luar. Kalau kendaraan itu jenisnya. Nanti nggak nyambung. Baju strip kancing, ya, mobil strip kendaraan. Beda. Ya, karena itu jenis, yang ini bagian. Yang paling masuk adalah mobil strip setir, karena setir itu bagian dari mobil, atau mobil salah satu komponennya adalah setir, baju salah satu komponennya adalah kancing. Nah, gitu. Jadi teman-teman udah paham? Sudah mulai Udah mulai pusing atau mual teman-teman? Bingung. Bingung ya? Oke. Nah, itu teman-teman aja. Apa? Oh, yang duduk. Ini teman-teman ya. Mohon maaf itu Isay Sebastian tolong jangan nge-vape dulu ya. Boleh? Oke ya. Baik, terima kasih ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 3 nih teman-teman, biar sekalian mualnya ya teman-teman ya. Ini baru 3 soal loh. Duduk strip tidur sama dengan memegang strip titik-titik. Jalan, tangan, atau diam. Ya. Duduk strip tidur sama dengan memegang strip titik. Jalan, tangan, atau diam. Ada yang mau jawab? Tangan. Tangan, oke. Kita keep tangan. Dari Tia, kenapa tangan Tia? Kan memegang kan pakai tangan. Oke. Iya. Oke, itu udah dari Tia. Tadi yang jawab diam siapa? Tantri, Pak. Oke, kenapa Tantri bisa jawab diam, sedangkan Tia jawabnya tangan? Sebab kan duduk sama apa tadi? Tidur. Iya, sama-sama kegiatan. Berarti memegang. Kita bingung. Benar, udah benar. Tangan memegang diam ya. Iya. Duduk itu memegang, jalan, tangan sama diam. Iya. Jawabannya adalah Jeng jeng. buat 1 juta rupiah loh teman-teman. Ada vaksin. Biasa kelas 12 vaksin. Oke, jawabannya itu benar tadi Tantri ya. Jawabannya adalah diam. Nah, coba Tantri boleh dijelasin nggak? Tadi udah benar kok. Itu semua adalah kegiatan. Mungkin bisa dijabarin lagi Tantri? Susah, Pak, bingung. Nggak apa-apa, tapi udah benar loh. Tadi Pak Heru ya? Iya benar. Udah benar loh. Ayo. Jelasin ambil. SMK bisa, yuk. Katanya SMK bisa. Jabar juara. SMK Saiful Sindang luar biasa. Ayo tunjukin kalau itu adalah slogannya kita. Yuk. Ya kan duduk kan sama apa kan? Tidur. Duduk sama dengan tidur. Oke, memegang sambilan. Memegang sama dengan diam, sama-sama kegiatan. Dan kalau yang jawabannya Tia tadi tuh, kan itu mah menggunakan, bukan kegiatan. Oke. Berarti secara analoginya aja teman-teman berbeda-beda ya menafsirkannya, tapi biasanya walaupun menafsirkannya berbeda, pasti jawabannya pasti akan sama teman-teman ya. Gitu. Jadi benar yang sudah dikatakan oleh Tantri bahwa keempat-empatnya itu adalah kegiatan. Duduk sama dengan tidur, gitu ya. Duduk strip tidur, memegang sama dengan diam. Kalau duduk berarti kan beraktivitas ya teman-teman ya, entah nanti baca, entah nanti dengerin musik dan sebagainya gitu ya. Nah, memegang juga sama, memegang handphone, memegang barang dan lain sebagainya itu kan berkegiatan walaupun judulnya hanya duduk, memegang, tapi itu adalah sebuah kegiatan. Nah, yang keduanya tidur dan diam, sama-sama tidak menggunakan aktivitas teman-teman. Gitu ya, tidur ya tidur. Walaupun nanti ngorok dan lain sebagainya, ngigo dan lain sebagainya itu memang sudah bawaannya ya gitu teman-teman. Tapi itu adalah tidur gitu ya, diam berarti ya. Kalau diam juga tidak melakukan aktivitas teman-teman. Nah gitu teman-teman. Itu salah satu dari bentuk verbal dari intelijensi teman-teman. Oke. Numerik mau nyoba? Aritmatik mau nyoba? Coba. Oke. Jangan memalukan Bu Komaria atau Pak Yadi. Ada Bu Wik. Oke. Ya, kalau kita mau nyoba aritmatik kita satu ya, kita coba ya. Nih. Kalau saya berjalan ambil kertas ya teman-teman ya. Boleh kalian coret-coret boleh. Kertas sama berpoin. Tapi kalian juga harus bisa cepat gitu ya, karena ini juga ibaratnya punya waktu gitu ya, waktu kalian juga terbatas mengerjakannya. Oke, yang pertama, nomor 1 ya, kalau saya berjalan 12 meter ke depan, gitu ya, 12 meter ke depan
dan kemudian jalan mundur lagi 34 meter, berapa jauh jarak saya sekarang dari titik semula? Itu ya teman-teman. Soalnya saya berjalan ke depan 12 meter, lalu mundur sebanyak 34 meter. Berapa jarak saya sekarang dari titik semula? 22 meter. Meter. Berapa? 22. Oke, kenapa 22? Bisa dijelaskan teman-teman? Sebab 12 ini 34. Oke. 12 dikurangi 34 sama dengan 12 dikurangi 34. 34. Iya, 22. Benar Pak Haru, 22 jawabannya? jawabannya sih benar 22, tapi kalau ngitungnya kayak gitu jadinya minus. Balik. Kembali ya teman-teman ya. Jadi kalaupun menjelaskan hati-hati teman-teman. Walaupun jawabannya benar, tapi juga harus mampu menjabarkannya dengan baik. Ini ya sederhananya karena ini aritmatik dan tes psikologi itu tes logika, ya, sedikit keluar dari kaidah matematika bisa dibilang boleh. Indeksnya kita rubah. Artinya gampang ini teman-teman kalau ngitung jarak untuk tes psikologi itu yang jauh dulu dikurangi yang dekat. Jadi bukan 12 dikurang 34. Kalau kebalik ya, Pak? Nah, nanti jadinya min 22. Iya. Ya teman-teman Tapi ya. jarak yang jauh dulu tadi benar 34 meter dikurangi 12 meter. Ada 20. Nah, jawaban sama, cuman caranya lebih sederhana. Lah Pak, nanti kok keluar dari matematika gitu ya. Kalau pakai rumus matematika yang benar yang ini ya ruwet gitu. Karena kita harus mengurai minnya berapa, ininya berapa. Tapi toh pada akhirnya yang penting jawabannya 22. Walaupun mungkin prosesnya agak sedikit berbeda, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di tes psikologi ini bukan hanya tentang benar. Ya, kalau matematika itu harus benar, lama pun nggak apa-apa. Ya, kalian mengerjakan 20 menit, hitung soal kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting jawabannya benar dan pas. Itu tujuan matematika. Tapi kalau di tes psikologi tidak hanya benar saja, tapi mengukur kecepatan. Itu dia teman-teman. Gitu ya. Tadi ya teman-teman, cepat, tapi harus teliti, tapi harus memiliki ketahanan dan ajib gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, walaupun menggunakan cara yang berbeda, tapi dengan jawaban yang sama, itu juga diperbolehkan teman-teman. Sesuaikan dengan filenya kalian. Nantinya tuh akan berbeda-beda dengan teman-teman yang lainnya. Ada yang teman yang mungkin secara pengerjaan tidak cepat, tapi teliti dan benar. Tapi ada juga yang cepat, benar, dan teliti. Nah, itu juga yang bagus malah. Ya teman-teman ya. Jadi kuncinya apa? Harus berlatih teman-teman ya. Pintar itu nggak cukup kalau tanpa adanya latihan teman-teman ya. Jadi kalian juga harus mempersiapkan itu semua. Gitu ya. Nah, lanjutnya lagi karena ini udah jam 10.30 gitu ya. Teman-teman, jadi nanti kalau kalian mau lebih tahu silahkan datang ke bimbingan konseling. Kita ada di sini untuk bisa menjelaskannya. Nanti kita sama-sama berlatih itu Pak. Boleh nggak Pak kita tes analogi yang kayak tadi lagi? Boleh, mangga, ayo gitu ya teman-teman ya. Ditunggu ya Pak Heru ya, kita sama-sama di sini belajar. Tapi ingat satu pesan penting ya teman-teman, kalian boleh bertanya tentang tes psikologi, jadi utamanya ke Pak Riki, atau saya mungkin saya bantu. Cuman satu hal ya, saya nitip, tolong jangan bertanya di atas jam 8 malam. Nah itu dia, benar. Ntar malam-malam jam 12 nanya, Pak, saya pengen tahu tes psikologi yang ini gimana. Wah, tolong ya. Karena itu butuh penjelasan yang memang di depan kalian kalau bisa. Iya. Ya, bukan kita jelasin ngetik ya, apa ya ngetik karena panjang. Ya. Jadi kalau bisa, kalau tahu lebih detail, ya. Itu gini aja, Pak, saya besok pengen tahu dong tentang tes ini. Nah, tapi kalian kesini, yuk kita jelasin. Gitu. Jadi kalau kita menjelaskan lewat chat, baik chat, aduh nggak ketemu, ruwet, panjang. Itu aja. Oke, Kalau teman-teman. masalah penjelasan. Ya. Sebenarnya kalau mau belajar juga bisa apa ya di internet juga. Buku juga ada dijual gitu. Tapi kalau kalian memang belum Pak, kayaknya kita nanti deh kalau beli buku atau di internet kayaknya malas gitu ya Pak.
Oke, kita belajar bareng di sini. Teman-teman, kita terbuka buat teman-teman. Ya, oke. Nah, yang paling bagus itu gini, Pak Rizky atau saya punya pemahaman, udah jelas nih. Tapi teman-teman juga baiknya punya pemahaman, walaupun sedikit ya. Oke. Jadi minimal datang ke BK itu nggak zong, Pak, tes ini tuh apa sih? Ya, itu nanti kita jelasinnya agak apa ya, lama nanti. Bukan susah ya, tapi lama. Tapi kalau teman-teman sudah ada basic sedikit pengetahuan gitu tentang misalkan kayak DISC gitu. Teman-teman paham dari internet nggak apa-apa, walaupun pemahamannya kurang atau salah atau gimana nggak apa-apa. Yang penting teman-teman minimal tahu sedikit. Oke. Nanti kita tinggal memahamkan. Ya, siap. Oke, Pak, ini udah diingetin sama adminnya, waktunya udah selesai. Oke, teman-teman, kita mempersingkat waktu. Boleh kita on cam-kan dulu untuk kita foto bersama. Ayo, teman-teman, yuk. Yuk, kemana. Mimin aktif enggak ya? Amin. Min jadi Amin. Amin, tolong di foto ya. Kita untuk posisi yang sedang on cam. Min, bersuara, Min. Ayo, teman-teman semuanya, yuk. Ayo dong. Tunjukkan semangat kalian Ayo, cepat. industri, yuk. Karena nanti juga ketika kalian on cam. yuk. 1. Iya, dan Pak Muhammad. Admin, abah admin. Kita pengen dengar suaranya. 1, 2, 3. Lagi nggak? Lagi Pak, gayanya konselor. Oke, yuk. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Muhammad kuis. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Admin. Assalamualaikum. Halo.